Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Qadri Abdullah, NIM F1B0190060 dari kelompok 12. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus pada praktikum 7 kemarin. Jadi di sini kita akan membuat program e-commerce yang memiliki dua fitur, yaitu login sebagai admin atau pemilik dan login sebagai user atau pembeli. Kurang lebih beginilah gambaran script program untuk menghitung e-commerce, electrical commerce dengan login sebagai user dan login sebagai admin. Beginilah script programnya, lumayan panjang, saya akan menjelaskannya secara singkat saja. Ya. Kita mulai dari pertama. Nah, dari header. Itu headernya adalah include IOStream, include FStream, dan include string.h. Adapun include IOStream merupakan file header program yang mendeklarasikan statement cout dan cin yang bertugas sebagai statement input dan output. Karena program ini membutuhkan statement input dan output, maka digunakanlah file header tersebut agar dapat menggunakan statement input dan output. Kemudian ada include FStream. File header ini digunakan agar perintah offstream atau membuat dan menulis file dalam ifstream atau membaca file dapat digunakan dan ifstream atau membaca file dapat digunakan. Jadi ketika akan membuat file atau membaca file, maka pada program harus diberikan header tersebut. Kemudian di sini ada pendeklarasian struct, ya, karena disuruh menggunakan struct. Ya, jadi pada script ini mendeklarasikan struct dengan nama data yang terdapat 3 variabel, yaitu variabel bertipe data string, integer, dan float. Untuk nilai dari masing-masing variabel tersebut bersifat dinamis dan variabelnya berdata array. Pada variabel barang menggunakan tipe data string agar dapat membaca nama barang. Pada data harga menggunakan tipe data integer agar dapat membaca angka atau bilangan asli. Pada variabel nomor menggunakan tipe data float agar dapat membaca angka atau bilangan desimal. Kemudian kita beranjak kepada fungsi utama, yaitu int main. Dari sampai panjang deh. Dari sampai sini, ya. Kita akan menjelaskannya secara singkat saja karena waktu yang tidak memungkinkan barangkali. Nah, jadi int main di sini menjelaskan tentang akan dieksekusinya struk data di atas. Pada fungsi ini akan dieksekusi struk data. Pertama, memberikan objek pada struk data dengan nama objek daftar. Nah, seperti ini, daftar. Kemudian melakukan deklarasi beberapa variabel untuk login dengan tipe data string. Kemudian membuat menu login. Nilai dari variabel tersebut bersifat statis dan pada variabel US, PS, USS, dan PSS. Program ini akan terbagi menjadi dua, yaitu program untuk user dan program untuk admin, ya. Jadi di sini akan program untuk user dan program untuk admin. Jadi keduanya setiap akan memasuki ke dalam program tersebut, user akan diminta untuk memasukkan username dan password yang dimasukkan baik oleh user maupun admin. Program ini menggunakan perulangan if untuk mengkonfirmasi kebenarannya. Seperti ini, if jika A sama dengan 1, maka keluarlah statement jika syarat tersebut memenuhi syarat. Jika if tersebut memenuhi syarat, maka statement akan dijalankan.
Ya, ketika berhasil login, akan tampil beberapa pilihan agar user dapat memilih salah satu dari pilihan tersebut. Perulangan ini menggunakan perulangan switch yang terdiri dari 2 case. Jadi perulangan switch tadi, nah di sini. Jadi tadi switch. Nah di sini switch yang terdiri dari 2 case 1, kemudian case 2-nya di bawah. Ini. Ya. Yang dimana setiap user akan melakukan pemesanan program yang memberikan stok dalam bentuk file txt, yang dimana akan memberikan stok dalam bentuk file txt pada case kedua. User dapat membuka kembali stok pada user kedua, user dapat membuka kembali stok yang telah disimpan. Jadi di sini ada perulangan tx apa namanya. Nah, ketika dia memilih ya, maka dia akan kembali ke menu awal. Kemudian pada program admin dapat membuka file yang dibuat oleh user dan dapat mengubah data yang terdapat di dalam file user. Kemudian script selanjutnya dari sini. Nah, dari sini. Di script ini menjelaskan tentang dari sini sampai sini lah. Nah, jadi script ini menjelaskan tentang keluaran program yang menunjukkan masukan pilihan pada program, dan selanjutnya adalah if stream. If stream merupakan sebuah tipe data input yang memungkinkan kita melakukan pembacaan informasi dari file. Selanjutnya adalah simpan.close. Ini bermaksud simpan.close itu di sini. Nah, ini bermaksud untuk menyimpan sebuah program dan otomatis menutupnya. Go to menu, kemudian ada go to menu di sini. Nah, sebuah instruksi untuk mengarahkan eksekusi program ke pernyataan yang diawali dengan label. Perlu juga diperhatikan bahwa untuk menuliskan sebuah label, kita harus menggunakan tanda titik 2 di belakang nama label tersebut. Dalam mendefinisikan nama label, juga tidak perlu dilakukan pendeklarasian seperti halnya sebuah variabel, karena label hanya digunakan untuk tanda saja sehingga tidak memiliki tipe data. Ya. Kemudian yang terakhir dari sini saja. Nah, yang ini menjelaskan tentang pada script ini menjelaskan tentang keluaran dari program yang akan menampilkan daftar barang, daftar nomor, dan daftar harga barang. Dan selanjutnya menjelaskan tentang masukkan harga dan masukkan nama barang. Selanjutnya ada keluaran yang menjelaskan tentang kembali ke menu. Ya, jika dia memilih ya, maka dia akan kembali ke menu awal. Jika dia memilih T, maka dia akan kembali ke maka program telah selesai dijalankan. Ketika kita menjalankan programnya di compile, setelah kita compile, maka tampilannya kurang lebih seperti ini. Kita ingin memilih sebagai user atau sebagai admin. Kita pilih misal sebagai user saja. 1. Nah, kita masukkan username-nya. Pada script tadi jelas diprogramkan untuk username dengan nama user, password juga dengan nama user. Nah, kita memilih apakah kita ingin membelanja atau cetak belanja. Kita pilih belanja saja. 1 ya. Nah, di sini kita akan memilih lagi daftar belanja yang kita inginkan. Apakah kita ingin membeli Adidas, Nike, Skechers. Misalnya kita pilih Nike 2. Nah, maka tampilannya seperti ini. Ya. Kembali ke menu, ya atau tidak. Kita cukupkan saja ya, tidak, karena waktu yang tidak memungkinkan. Nah, sekian programnya. Kemudian filenya
kita dapat melihat di notepad. Nah, filenya itu ini namanya punya idle.txt. Dia akan menampilkan seperti apa. Naik di sini menampilkan daftar belanja yang sudah dipilih di program tadi. Ya, mungkin sekian dari penjelasan program studi kasus pada praktikum 7 kemarin. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.